Jadi makna Sumpah Pemuda memiliki arti mendalam bagi sejarah bangsa ini. Isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 ialah ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yakni Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Namun, 2 tahun sebelumnya telah dilakukan Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, atau saat ini kita kenal dengan Jakarta. Kongres Pemuda ke-1 atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi, termasuk Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamietenbon, Studerenden Minahasaers, Jong Bataksbon, Pemuda Kaum Teosofi, dan masih banyak lagi. Tujuan Kongres Pemuda ke-1 antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud: pertama, untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta yang kedua adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda 1 diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda 2 akan segera dilaksanakan. Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama, Kongres menempati gedung Katolike Jongelingenbon atau Gedung Pemuda Katolik, sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Ots Java atau sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda kedua antara lain yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Serta yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari Kongres pertama, termaksud Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Bataksbon, Jong Islamietenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Katolike Jongelingenbon, Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda 2 ini. Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa juga, bernama Xie Kok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Jaya 106, Jakarta Pusat, ini kini dijadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Hadir pula W.R. Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda 2 ini dengan alunan biolanya. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk pertama kalinya dalam kongres ini oleh Doli Salim yang tidak lain adalah putri dari Haji Agus Salim. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928 para peserta Kongres Pemuda 2 bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sementara ikrar sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa
merupakan ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah, nantinya atau 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sumpah Pemuda juga memuat banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sri Sudarmiatun dalam buku berjudul Makna Sumpah Pemuda terbit 2012 menyebutkan nilai-nilai Sumpah Pemuda antara lain. Pertama, nilai patriotisme, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, serta tanggung jawab. Maka, Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia sekarang untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik.